Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-a'izza wal kurama indallah habibana wa sayyidana hadratal habib Umar bin Saleh bin Tahir wa yadihi habibana wa sayyidana hadratal habib Zaki Jamalul Lail wa man indahuma minal habaib. Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Hasib Syafi'i, Kiai Abdul Jalil, Kiai Khatibul Umam, Kiai Supanti, Kiai Suryanto, Kiai Soleh, Kiai Darussalam, dan seluruh para kiai dan guru-guru ngaji yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut semua yang hadir karena saya tidak tahu nama satu persatu, namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat kepada seluruh para kiai yang pada kesempatan malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat al-umara, secara istimewa hadir di tengah-tengah kita Kiai Muhammad Yasir, sarjana pendidikan Islam. Beliau selaku Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga kepada beliau saya haturkan takdim dan hormat. Kepada Desa Air Asam dan juga tokoh masyarakat dan sesepuh Air Asam yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga tidak lupa rekan saya Bapak Ruslan Effendi. Juga tidak lupa Bapak Imam Sohibut Tenda. Ini ada bacaan Imam Tenda. Saya tadi mikir, ini Imam Tenda apa tenda imam? Karena imam tenda dengan tenda imam itu beda. Ada sungai liat, ada liat sungai. Beda. Ada mati syahid, ada syahid mati. Beda. Mati suri itu mati hidup lagi, itu mati suri. Tapi kalau suri mati, billahi tak kira di bodoh. Jadi ada beda memang. Jadi antara imam tenda sama tenda imam itu beda. Saya tadi mikir, ini kok imam tenda? Apa ini tenda imam? Ternyata orangnya besar. Setelah saya bareng sama Mas Imam bagaikan 01.
dilihat dari depan seperti ladusi, membuat perempuan-perempuan berkata beli sayur lalu ditumis untuk dimakan di bulan puasa. Kalau dicium pakai kumis 6 bulan masih terasa. Maka di mabah yang bengkok itu kan pemulai kader pemulai. Dalam kompetisi atraksi baik itu. Juga tidak lupa Bapak Pocet dan seluruh yang hadir, juga Jamiah Sholawat Darul Mustafa yang telah memimpin pembacaan sholawat dari awal, dan hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan dengan Bapak Yasir, Bapak Birokesna sudah kedua kalinya. Tadi malam sudah bertemu dan tadi sudah menyatakan kesannya, katanya luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Karena tema ceramahnya tadi malam tentang wanita. Jadi temanya sebenarnya yang menarik. Jadi bukan orang yang berceramah, bukan, karena pembahasannya tadi malam memang wanita. Karena diundang oleh ibu-ibu muslimat. Asep Irama berkacamata, pergi ke Sumatera membeli cuka. Kalau tema ceramahnya tentang wanita, Pak Birokesra ikut suka. Apalagi kita-kita. Mudah-mudahan Pak Birokesra panjang umur. Bersedia sehatin, saran Allah pada baringi sehat, sehingga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini tema kita tabligh akbar beliau bersolawat. Kenapa kok solawat? Kenapa kok tidak yang lain? Kenapa kok temanya solawat? Ada satu kitab, nama kitabnya Kifayatul Atqiya. Dalam kitab tersebut dinyatakan, inna jami'al a'mal minhal qubul wal mardud illa as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maktu'un bil qabul ikraman lin nabi. Ini catatan dalam kitab Kifayatul Adhkiyah. Semua amal manusia itu antara dua pilihan. Kalau tidak diterima, ditolak. Kalau tidak ditolak, diterima. Semua amal manusia minhal qabul wal mardud, antara diterima dan ditolak. Illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada satu amalan yang maktu'un bil qabul. Ada satu amalan yang maktu'un bil qabul. Amalan ini tidak ada mardudnya, tidak pernah ditolak, selalu diterima. Amalan apa itu? As-salatu ala nabi, membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad tidak pernah ditolak amal itu, dan pasti sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan walau riya'an, kata ulama, sekalipun salawat itu dibaca tidak secara ikhlas. Kok baca salawat, suara saya ingin didengar oleh seseorang, kebetulan lagi nembak perempuan yang ditembak ada di belakang, karena suaranya bagus saya baca salawat saja, biar orang yang saya sukai mendengar suara saya. Ini baca salawat tapi tidak murni karena Allah, ada tujuan-tujuan lain. Ini kata ulama tetap sampai kepada Nabi Muhammad, dan salawat itu tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya salawat. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita yang bersolawat, insya Allah solawat kita akan menjadi wasilah kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua,
Orang yang membaca salawat itu kata Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Satu salawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat. 10 salawat dari Allah. Maksudnya wassalatu minallahi ar-rahmah. Ketika Allah membaca salawat kepada manusia, artinya Allah memberikan rahmat. Satu salawat dibalas dengan 10 rahmat. Syekh Hasan Nasr min Madinatil Munawwarah menyatakan, jangankan 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita, satu rahmat saja, situng rahmat saus bi Allah saya tidak guna benajunan, satu rahmat saja yang Allah berikan kepada kita, maka satu rahmat itu cukup untuk menjadikan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin kamu. Apa megala? Iya baik buka aja jadi boleh kita mau jangan. Kalau sebelah kok, tergantung umurnya. Selain mati kepikiran lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dengan selawat kita semua insya Allah akan selamat, dunia selamat, akhirat selamat. Amin. Kenapa kok demikian? Perhatikan, kita itu kan tujuannya cuma selamat, kan selamat, sering saya nyatakan di mana-mana. Selamat ini termasuk sesuatu yang tidak menjadi tanggungan Allah kepada kita. Kita harus usaha sendiri. Ada beberapa hal yang Allah tanggung, tetapi ada juga beberapa hal yang tidak Allah tanggung untuk kita. Yang Allah tanggung tanpa kita bekerja, tanpa kita minta, Allah berikan. Ini dalam tanggungan Allah. Apa saja? Satu, hidup dan mati manusia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Yasir, Bapak Biro Kesra, mati itu merupakan sesuatu yang pasti datang, dan mati itu merupakan tanggungan Allah. Hidup kita, mati kita itu ditanggung oleh Allah. Makanya Allah tahu dalam Al-Quran masalah mati dan hidup itu pakai kholakoh. Yang kata ulama tafsir, kalau pakai kholakoh itu hak prerogatif Allah, lain dengan ja'ala. Perhatikan ketika Allah membahas masalah mati dan hidup, itu pakai kholakoh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, alladzi Allah khalaqa yang menciptakan, Allah al-mauta kematian, wal hayata dan kehidupan. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Gusti Allah. Kamu gendut Odi ben mati ini lebih dahulu mana? Apakah lebih awal hidup atau mati? Hidup dulu apa mati dulu? Hidup. Odi gendut kamu tak mati dah dong. Dedung. Odi kada apa mati kada? Odi mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Jadi manusia itu mati kedua. Mari mati baru Odi. Mari Odi. Mati boleh. Mari mati. Hai. Lentu nungguan kita. Mati baru hidup. Setelah hidup mati. Sesudah mati hidup lagi. Ya, coba kita simak firman Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah. Wa kuntum amwata,
dulu kalian dicipta oleh Allah dalam keadaan mati. Manusia itu mati dulu, bukan hidup dulu. Dari 0 sampai 4 bulan kandungan, mati. Baru sampai 4 bulan, Etiopinya bapak Odi, kemudian bangun, aku di kanan. Bukan dia kan? Aku di kanan. Aku di kacang. Aku di babak. Anak. Kita dicipta oleh Allah mati pertama, hidup ketika kandungan 4 bulan sampai sekarang. Summa yumitukum, nanti di akhir hayat kita akan dimatikan kembali. Setelah mati nanti hari kiamat, summa yuhyikum, dan nanti setelah kiamat kita dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, lalu dikembalikan kepada Allah. Ada kalanya masuk surga, ada kalanya masuk neraka, kembali kepada Allah. Dan nanti setelah hidup kembali, badan kita tidak seperti sekarang. Sekarang badan kita itu kan sedikit-sedikit kena penyakit, sedikit-sedikit sakit, kurang tidur sakit, kurang makan sakit, makanan nggak cocok sakit. Kalau badan tubuh kita kena api, itu untuk kembali lagi kepada semula, untuk sembuh, itu bisa menunggu 3 bulan, 4 bulan. Nanti setelah kita dibangkitkan kembali oleh Allah, tubuh kita ini adalah tubuh yang tidak tua-tua. Tak tua boleh, memakinkan tua manusia sekali. Umur 20, ratin. Segami, ratin. Telur bolo, ratin. Pak bolo, ratin. Belum bolo, ratin. Mungkin. Mungkin umur 20 pah bedo popote, pah alis sai tambahe, pah ngakui maskara, pah alip stikan, siapa sih tak bebu. Keng kuda teman mangki bedo orang umur belum 10 tahun tu, ada belum 10, pah bedo ni popote, pah ali penan. Harap kok na koy. Ingat tindatin. Lagi ya kalau masih muda ini, Masya Allah cantiknya, paling tercantik sedunia. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya raja surga, membuat kacung berdiri. Itu kalau umur 20, tapi kalau sudah umur 90, kakek tuh nyanyi sama nenek, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kaki, bahkan gigimu tinggal sebiji. Ada tenak manusia ini gak au beberapa. Tapi nanti kulit ketika dibangkitkan setelah kiamat, tubuh kita ini bukan tubuh yang gampang sakit, tidak akan tua-tua, tidak tua lagi, tidak. Bahkan nanti ketika manusia masuk nerakanya Allah, kulit itu hancur, kulit itu gosong, oleh Allah dikembalikan lagi kepada sedia kala, utuh kembali, lalu dibakar lagi, gosong lagi, kembali bagus lagi, dibakar lagi. Ini yang dimaksud firman Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika manusia masuk neraka, hancur tubuhnya, gosong tubuhnya, dikembalikan oleh Allah langsung seperti sedia kala, langsung bagus lagi, dibakar lagi, hancur lagi, kembali lagi, dibakar lagi, hancur, kembali lagi itu badan kita, dan begitu seterusnya. Kenapa kok demikian? Liyadzuqul adzab, agar bisa merasakan siksa berkali-kali. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak termasuk orang-orang yang masuk nerakanya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Hidup mati ini merupakan tanggungan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jodoh. Jodoh itu merupakan sesuatu yang ditanggung oleh Allah. Makanya masalah urusan jodoh, kita jangan banyak komentar. Biasanya kan ada pasangan yang seakan-akan tidak serasi, yang perempuan cantik, yang laki-laki biasa, kadang-kadang yang laki-laki tampan, yang perempuan biasa. Kita berkomentar, minda.
Kok mau? Ya cucu nikah tak bisa yang korbankan, betul? Ya kita dudukkan sama keinginannya. Saya nanti kalau bersuami ingin yang putih, yang tinggi, yang kaya, yang banyak hartanya, mertua mau mati. Tapi pelaku dia. Lagu dapat sambian dengan teman. Kok menabi ini terus ratin, terus rinjeng, terus gonding. Kan saya kan? Oleh nak pada jenak. Melara, kikiran melolong. Oh bener, masa apa sih nggak ada korban lagi nak aku? Kan betul kan? Tapi kan pepatah menyatakan bukan cantik yang membuat cinta, tetapi cinta yang membuat cantik. Dulu ada pujangga yang masyhur sekali. Banyak syair-syairnya ditulis dalam satu kitab, nama kitabnya Qutib Qutb, Syarah Alfiya Ibnu Malik. Namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama Laila. Tahu Laila? Laila yang dulu, bukan Laila yang mun Laila nyapsap. Pacelena ngaapsa, bukan itu, bukan itu. Koning mun muana ken sayang ker soko, nah bukan itu. Bukan Laila itu. Laila yang dulu. Yang nyanyinya beda. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan senyum bahagia. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena Qais orang miskin bukan hartawan. Kan beda lambat lagi. Makin tak tahu lah orang boleh kasih malu. Lu Laila itu, Laila ketika Qais itu tidak bisa menikahi Laila, ketika Qais tidak bisa memiliki Laila, Qais setiap lewat depan rumah Laila, semua pohon yang ada di depan rumah Laila dipenduk sama Qais. Syair-syair Qais itu masyhur ke penjuru dunia. Bahkan Qais tidak lagi dikenal dengan Qais, tetapi dikenal dengan Majnun. Akhirnya Laila Majnun. Majnun itu apa? Gila. Kok gila? Saking cintanya sama Laila. Akhirnya Harun Ar-Rasyid itu penasaran, seperti apa yang namanya Laila itu. Dipanggillah Laila sama Harun Ar-Rasyid. Setelah dipanggil ternyata Laila itu orang Badui. Badui itu man bada Jaffa, orang pedalaman, orang pelosok, pekerja keras, hitam, pendek, jelek, soko nergesen. Tak tahu bahasa Indonesia kok. Pendek, hitam, jelek, sukunya Argasan. Sukunya Argasan. Nanti yang tidak minta apa Argasan, tanya nanti. Argasan itu sibak-sibak. Alah, pecah-pecah. Memang bibir kok pecah-pecah. Sariawan, garutan aja. Ternyata Laila salah coba pada teleng sogunar kesen. Setelah Laila dipulangkan sama Harun Ar-Rasyid, Qais dipanggil sama Harun Ar-Rasyid. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Hei Qais, andaikan kamu memberitahu bahwa Lailamu seperti itu, kau tak usah gila. Bilang kepadaku, aku akan mengganti 1000 Laila yang lebih cantik dari Laila yang kau cintai. Apa jawaban Qais? Mohon maaf Paduka Raja, andaikan Paduka Raja melihat Laila menggunakan mata saya, maka Paduka Raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila. Ini kata orang Jakarta, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Loh, kok tahu? Ya haula wala quwata illa billah. Beneran billahi lo teman orang lain kucing. Enggak nak bisa tahu gitu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mau lagadung lebur beniratin sama lebur, keng mau lebur bahratin kan? Bener. Terkadang makiratin belum tentu cocok, belum tentu. Terkadang kan banyak, terkadang si bini ratin tapi si laki tak apa kan? Gendeng enggak, kalau kita coba aja soki. Ada. Coba gua tanya. Jawab jujur. Ada laki-laki tampannya luar biasa, jalan kaki. Gua udah coba, andi alpat. Bela si ganteng apa sih juga? Ngeding kembian ya. Ganteng melarat. Coba soki. Bela si ganteng apa sih? Ini ontong tak bini dena. Jangan nunggu bekerja ke biante. Ini kalak mesin na biante. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hidup itu ditanggung Allah. Yang kedua, jodoh itu ditanggung Allah. Makanya jodoh itu bukan pilihan. Jodoh itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampai perhatikan. Berkaitan masalah jodoh, kadang-kadang tidak rasional. Terkadang tak masuk akal judulnya. Bodoh seratin kita pajulak ke. Apa sih buat coba lah lagi bakal deh. Beda. Kita setel kan. Lo jodoh tuh gak masuk akal. Bodoh yang laki bini nikah. Lo itu mau atokar, lo itu mau rame, tak kasak, romo itu mau telak. Bodoh laki bini bonari atokar. Anjing pun tahun ngandung. Sempat jawabannya. Itu kan gak masuk akal kan? Gak bisa, jodoh itu pemberian. Jodoh itu tidak bisa diukur pakai nalar. Makanya kalau berkaitan dengan masalah jodoh, jangan banyak komentar. Tapi sejujurnya lo bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup dan mati ditanggung, jodoh ditanggung. Yang ketiga, rizki manusia itu ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pekerjaan boleh sama, uang tidak akan sama. Kenapa? Rizki itu adalah bagian pemberian dari Allah Subhanahu. Makanya dalam hadis qudsi Allah menyatakan, al-kasbu minka wal haslu minni. Kamu yang kerja, hasil tergantung saya yang kasih. Meskipun kita sama-sama jualan, tempatnya sama, yang dijual sama, hasilnya nggak akan sama. Kok beda? Manusia itu punya rizki masing-masing. Meskipun pekerjaannya sama, rizkinya tidak sama. Karena rizki tidak diukur dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan, dengan waktu kerja. Tidak diukur dengan seperti itu. Kalau rizki diukur dengan waktu kerja, tentu yang kaya itu warteg yang buka 24 jam. Kalau rizki diukur dengan pekerjaan yang paling berat, yang paling kaya yang kerja batu. Tapi kan tentu kacau. Bodoh lah aku nak berak, cici oleh. Badalah aku nak cemang, banyak oleh nak Pak Imamnya. Jadi menurut mau ke bisnya. Keren ngelau, keren. Nih pun bisnya masuk ke dia kan. Wah, kok. Kok bumun saya naik dan naik. Cak bandingan kisah dong. Saya naik dah. Di mun labu haram foto. Besar nak apa? Dia masih jual tu. Tak banyak. Ya, cak sini kalau berinya awak lagi imam. Maka nampian cak tadi makmum tadi imam tak. Kata kau tekor ke imam tekor nopal lagi. Aku tak bisa kak. Tak bisa di sini kak. Makin aku nak pada di sini tak pada. Pada jual sate, ya bolong kena. Lain oleh. Emang berat jual sate, bisa beli sepeda. Emang timur jual sate, sepeda dan lagi jual. Benda muda kan. Tenuru. Coba. Bahwa rezeki itu kalau Allah sudah berkehendak, makanya
Mati hidup itu pakai khalaqo. Jodoh itu pakai khalaqo juga. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh, pakai khalaqo. Makanya saya sering pesan di mana-mana, kalau ada pembacaan Yasin dan Anda dipimpin, disuruh memimpin baca Yasin, tolong pegang surah Yasin, tolong pegang Al-Quran, karena di Yasin itu banyak ayat yang sama. Kalau meskipun hafal, kalau minder pegang mic bisa keliru. Saya pernah dengar orang baca Yasin, aslinya yang mau dibaca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh, berhubung nervous. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Jangan saya budi, cocok teh lekas mari. Mati hidup itu pakai khalaqo. Yang kedua, jodoh itu pakai khalaqo. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Yang kata ulama ahli tafsir, ini murni ketentuan Allah. Rizki juga Allah pakai khalaqo. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kok pakai khalaqo? Rizki itu kehendak Allah. Jadi tidak diukur dengan pekerjaan. Sekarang saya mau cerita. Saya sering ceritakan di setiap pengajian sebagai bentuk bukti bahwa Allah kalau mau memberi tidak perlu ada pekerjaan. Mun Allah kadung memberi, maka kita alak kau bangun oleh. Ini sering saya ceritakan. Saya beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah itu pada bulan Tikipit. Apa? Oke, iya ini bulan dia. Polarin di enggak? Iya bulan TGP. Saya ada tamu dari Bondowoso. Dari Bondowoso Bangkalan itu kalau pakai tol itu perjalanan 7 jam. Bondowoso. Dari Bondowoso Bangkalan kalau lewat tol, kebetulan rumah tuh jalannya ada 2. 1 tol, 2 pakai cor. Beda si tol dengan tol, beda si coran cor. Jadi rumah. Sedang mau ini. Hah? Kak pemulai Kak Mak. Sedang sakit lagi. Kali, boleh kali. Kali. Di. Itu pakai tol, tapi tol si ungguan menyesal tol kan tol. Itu kalau pakai tol 7 jam dari Bondowoso ke rumah. Nyampe rumah tidak ketemu saya. Saya kebetulan kalau jam 8 tuh pasti berangkat tiap hari. Sudah keluar. Ini nyampe ke rumah zuhur, jadi gak ketemu saya. Biasanya ketika ada tamu dari jauh, dari Bondowoso, Probolinggo, itu biasanya nyampe rumah kalau gak ketemu, itu menulis jadwal di buku, nomor HP dicantumkan, pulang. Nanti kami hubungi, bisa atau tidak. Tapi dia gak mau pulang. Enggak, saya mau nunggu saja. Saya pulang dari pengajian jam 2 malam. Gak mungkin kalau jam 2 malam saya menemui tamu, gak mungkin. Saya ada kerja bakti kalau malam. Nyampe jam 2 pagi saya temui. Saya tanya, yang dari Bondowoso? Betul Kiai. Ada yang bisa saya bantu? Apa mau pasang jadwal? Tidak Kiai. Loh, jauh-jauh tidak mau pasang jadwal, mau minjem uang. Di Bondowoso buburi tak boleh tanya jadwal punten. Aku pengen coba saya juga. Tidak Kiai. Saya kesini tuh niat tasyakuran Kiai. Tasyakuran. Betul. Tasyakuran bagaimana? Begini Kiai. Dulu saya ada niat mau buka usaha, mau buka toko. Namun saya bingung Kiai. Tanah yang tepat untuk dibangun toko tuh di area mana? Dan saya bingung nanti setelah toko ada saya mau jual apa? Cuman saya ada modal mau buka toko. Cuman saya bingung di mana tempat yang pas, yang strategis untuk membangun toko. Dan nanti ketika sudah terbangun apa yang mau saya jual? Dalam keadaan bingung Kiai, saya bermimpi
Dan di dalam mimpi itu Kiai datang memberi petunjuk, tanah ini yang disuruh bangun dan ini yang disuruh jual Kiai. Akhirnya saya lakukan itu Kiai. Tanah sesuai yang ditunjuk sama Pak Kiai dalam mimpi itu saya bangun, dan barang yang ditunjuk Pak Kiai dalam mimpi itu yang saya jual. Alhamdulillah Kiai, sekarang saya sukses Kiai. Oleh karena itu saya kesini nyata syukuran karena saya sukses gara-gara Kiai yang memberi petunjuk di dalam mimpi. Kula mi tak tahu apa. Aku cakap tak teman masukan ke mimpi na orang. Ini tak teman masukan lemim. Cak pun masuk benih ilmu mimpi kok. Maksud kamu nak beri petunjuk kau teman. Kula tak sama. Saya tak merasa apa. Bukan saya yang ngasih tahu, dia mimpi sendiri. Entah jin mana yang menyerupai muka saya itu, saya juga gak tahu. Terus dia ambil uang amplop agak tebal itu ambil dari sakunya. Ini sebagai bentuk tasyakuran sama Kiai. Saya kan nggak tahu apa-apa, murah-murah dikasih uang. Saya nggak mau. Tidak. Tak enggak. Gara-gara saya nggak mau, dipaksa. Punten kayak Pak itu tidak gitu. Enggak Kiai. Ini sudah saya dari kemarin buat Pak Kiai. Karena tamu ini maksa. Neng udah tak ada. Loh. Kan tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamunya karena tamu adalah raja. Kan dia kan? Kok terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Tamu maksa, punten guys saya. Tamu yang dari Bondowoso ini pulang. Setelah tamu ini pulang, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga banyak yang bermimpi lagi ya Allah. Tori pikir. Nah, apa lagu boleh kikul? Usaha saya apa? Saya gak punya usaha. Tapi ketika Allah berkehendak ingin memberikan rezeki kepada saya, maka tidak perlu rasional, tidak perlu logika, tidak perlu usaha. Kalau Allah mau memberikan rezeki, bisa min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa-bisa Allah memberikan dari jalan yang tidak pernah masuk akal dan tidak pernah disangka-sangka. Loh saya gak kerja, ya terus saya dengan 7 jam loh, 7 jam perjalanan. Nyampe ke rumah gak ketemu, gak pulang. Jadi tempat agak hula terus saya pahor yang ada kan ngocak. Alhamdulillah bisa selamat kan. Ini kamu lega dong rezeki. Yang mun benih rezeki nak. Kalau bukan rezeki sudah terlihat di hadapan mata. Tak turasa. Kalau bukan rezeki sudah di hadapan mata. Saya ingat dulu pernah di undangan itu dikasih ayam sepertinya. Ayamnya mungkin agak mentah, liar, ngarabuk semua mata. Kayak etace, aku tak apa ngelto pada ngeltut. Saya kepikiran takut ayam ini jatuh di piring Kiai yang ada di sebelah saya. Mau betapa malunya kalau pas jatuh di piringnya Kiai sebelah saya. Saya cari-cari kemana? Oh enggak, alhamdulillah aman. Cuman yang saya bingung, loh, kemana jatuhnya kok enggak ada? Terus tadi sehari cukup. Jadi boleh saya ngakan tak cukup. Apa aja cukup hilang? Sehari ini udah terus tadi, tak cukup di kampung saya. Itu sampai meringatkan cukup dekat terus tadi, sampai debat ke rumah terus tak itu mudah cukup. Harapan debat ke rumah apa itu mulai besar cukup. Ya Allah, kalau bukan rezekinya sudah diculun, ngantur. Tapi iya mau teman-teman di musibah kok Pak. Ibu lo deh, saya tak apa kok Pak nanti. Kapan kau tak bila cukup, Pak kau pempentong sekali kok. Untuk Pak kering apa katanya deh? Itu namanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Kejam. Oh India kok. Ini acaranya bersolawat. Masa acaranya solawat yang dibaca Abkia benar itu Tintia kering. Saya budi wajah keluar saya sebagai ayah. Bon,
Jadi ternyata hidup dan mati, okay? Hidup dan mati kita, jodoh kita, rizki kita, itu sudah ada yang tanggung. Itu ditanggung Allah. Makanya mati, hidup, rizki dan jodoh, jangankan orang Islam, yang kafir sama Allah dikasih. Jangankan yang taat, yang maksiat dikasih. Betul? Mari ngerti Bapak, ini ditanggung. Tapi ada beberapa hal yang tidak ditanggung oleh Allah. Kalau kita tidak mencari sendiri, kita tidak akan mendapatkan. Satu, ilmu. Ini tidak tanggungan Allah. Meskipun ada, ladunni itu ada, yang tanpa belajar punya ilmu itu ada. Tapi kata Alfiyah, wa fi ladunni kun la wa fi. Ada, tapi sedikit kan? Meskipun ada yang menyatakan ada ilmu ladunni yang tidak harus belajar ditanggung Allah, ada. Tapi kalau sekarang tidak ada. Ini pondok teman-teman kok saya ngaji buduk. Masih tak ngaji anda. Ini jaju mah bujuk si benda berapa. Kalau lapar ngakan pada cukup nih dijeding dari jaju. Wah, bukan lucu. Coba dengan si ngaji buduk lagi ini sedang ngaji bah alim mana muda umum. Mana saja. Ilmu ni kata tanggung ya Allah. Ilmu ni kudu ajar. Makanya kul apa? Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajar, tidak ada yang terlahir dalam keadaan punya ilmu. Ilmu itu tidak ditanggung oleh Allah. Kalau enggak belajar, tidak akan tahu. Meskipun anaknya kiai, mohon maaf Pak Kiai, bukan kiai yang sini, kiai Bangkalan. Meskipun anaknya kiai, kalau tidak ngaji tidak akan punya ilmu. Loh, tapi ini anaknya kiai besar. Ini ayahnya kiai besar, sudah besar lempo boleh. Bukan raja juga adanya. Mati anak kiai raja. Muntah ngaji tak kita tahu kan. Al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar bukan dengan keturunan. Ayahnya alim, ibunya alim, anaknya tidak ngaji, tak kira alim enggak. Bitta'allum la bin nasab, dengan belajar. Tak itoronaki. Ilmu ni kalau itoronaki. Si itoronaki ni kak mengi. Mun mengi itoronaki. Pada bapang hit. Tekku anak. Kali ilmu. Makanya mohon maaf Ustadz Kiai kalau anaknya tidak ngaji, tak kira alim. Yang bukan kiai, yang petani, yang pedagang, jangan kecil hati. Saya kan tani, masa anak saya meskipun sampean tani, meskipun sampean orang biasa, kalau anaknya mondok, anaknya mengaji, pasti punya ilmu itu. Jangankan yang kita orang biasa. Saya sering menyatakan, maling saja, yang maling itu belum tentu anaknya jadi maling. Bisa saja jadi copet. Hah? Pada siapa ngocak maling bencopet pada aja. Pada tahu kita nama maling bencopet. Mencopet dia ngalak tempo nasi yang banyak ngoreng dua. Mun maling nih cok. Tempo nasi itu rumah heselet dia kalah. Jadi mun saya ngalak tempo nasi itu dia maling dia. Maling. Tedung tak ijau kayak gendut pahit cok dia maling. Kon tak ijau kayak gendut jangan bawa beli maling. Tanya ke maksud kamu mandeng juga jambongnya cok anda kurang 5 menit. Iya kurang 5 menit lagi. Apa? Mungkin siapa ngajak sampai pagi gitu dulu. Siapa ngajak sampai pagi gitu. Orangnya Bu Mujair tak usah tegur. Mujair semua ada. Lumba ben Mujair dia juga. Jadi kayak punya pusat bukan ben Mujair semacam dia tuh. Dia menerima dinner. Ih, cetak nol lesu TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perhatikan ya. Hidup mati itu ditanggung oleh Gusti
Jodoh itu ditanggung Gusti, tapi harus ada ikhtiar loh, ada ikhtiar. Makanya al-kasbu minka wal hasbu minni, usaha dulu, nanti saya yang ngasih. Ada ikhtiar. Tapi hasilnya cek bedang-bedang. Cek bedang-bedang. Oh, engkau tuh cek coba yang pangeran. Cucu ini apa beli, rezeki ini apa beli dari Gusti. Odi mate rezeki cucu ini apa paring dari Allah. Ditanggung sama Allah. Makanya kafir dikasih, maksiat dikasih. Tapi ada dua yang tidak ditanggung. Satu, ilmu nggak ditanggung, harus belajar. Kalau nggak belajar tidak akan tahu. Yang kedua apa yang nggak ditanggung? Selamat. Keselamatan itu nggak ditanggung Allah. Harus kita berusaha, kita harus mencari. Makanya ilmu sama keselamatan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang bermaksiat, tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak Islam. Mohon maaf, dan ini kan pidatonya agama-agama Islam di dalam kawasan Islam. Makanya keselamatan itu oleh Allah diberikan kepada kita-kita yang Islam. Itu dalam tanggungan Allah. Selamat. Sehingga kalau orang itu tidak berusaha untuk mencari selamat, maka keselamatan itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Siapa orang nak boleh karuannya makhuli dia sin lah. Lah hanya masalah. Ya mana selamat. Hanya punya masalah dia kan. Ya tidak ceking dong. Kalau karena cerita ada mesti benda kita kok yang boleh. Nyaman lah hanya masalah. Ada kan pangi kok cak mang selamat dia. Bung selamat. Bini selamat. Anang selamat. Tatangkeun selamat. Kalau rombongan selamat ya. Yang maki rombongan selamat mun tak abojeng poton mat. Poton. Kakek mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini beliau hadir bersolawat. Apa tujuan kita? Satu tujuan kita, ingin menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Ternyata yang bisa menjadikan selamat di dua alam ini, di dunia akan selamat, di akhirat akan selamat, itu solawat. Banyak itu dalil-dalilnya bahwa solawat akan menjadikan kita di dunia qabul hajat. Bahkan nanti di akhirat dengan solawat kita akan dibawa Nabi Muhammad dengan syafaat. Sehingga dengan solawat, kata Syekh Hasan Basad tadi, cukup. Jangankan kita satu solawat, yang satu solawat diberikan 10 rahmat. Tidak usah 10 rahmat, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, satu rahmat itu cukup menjadikan kita selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya para ulama perhatikan, ulama itu tidak mungkin lepas dari 3 amalan. Perhatikan, dimanapun ulama 3 ini. 1, sholawat. 2, istighfar. 3, qiyamul lail. Ini pasti. Meskipun tidak kontinuitas, meskipun tidak istiqomah, sholawat, istighfar, qiyamul lail, ini pasti rata-rata. Makanya antara ulama dengan kita itu beda. Kehidupan di dunia saja beda. Karena apa? Amalannya sudah berbeda. Meskipun amalan tadi bukan untuk mengejar kehidupan dunia, tapi mulai dari di dunia oleh Allah sudah ditampakkan perbedaannya. Mohon maaf, ini air berapa harganya ini? Berapa? 3.000. Kenapa harganya tadi? 2.000, 3.000, 3.000. Ini harganya 3.000. Nih kasih teloi, bumun eta nang ngedekeng. Mun eta ku kiai. Kan lain kan? Teloi bumun tekeng, melo sing itu. Apa juning teloi bu? Kiai yang kok aki satu. Berapa? 1. Kiai kita kuasa hari. Tok. Assalamualaikum. Dari mana? Belinya kiai. Air asap. Ada apa? Anu kiai, anak saya tadi malam tuh bicara sendirian kiai. Takut kesurupan kena setan, mohon barokah. Diambilkan sama kiai air seperti ini, lalu dibacakan. Rahasia apa yang dibaca? Kalau saya sampaikan di sini sampai tak minta ke kiai macam TV kulit.
Lalu dibaca sama kiai. Ini kan rahasia tadi itu. Tahitiyok. Ini kan baca lagi bismillah 3 kali. Baca lagi sholawat. Saibu. Bacaannya kok. Mate kok. Kalau baca sholawat saibu mate. Baca sholawat saibu mate. Juga harus 1000 kali seperti kita baca tasbih. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Itu kata ulama, mendapatkan pahala baca tasbih sebanyak yang Allah ciptakan di muka bumi. Subhanallah adada ma khalaqallah, sebanyak apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Itu kata ulama, dengan baca subhanallah 1 kali, ketika ada embel-embel adada ma khalaqallah, kita sudah mendapatkan pahala sebanyak ciptaan Allah di muka bumi. Jadi pakai baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Saibu. Begini kan, nama kita sekelangkong guys, sekelangkong. Anu langsung guys, nyerah, salaman. Ada mun ke seorang sekitar, mun sekitar kedua berapa? Pakun 100 nyungkem saya ketan. Ya saya buat jadi 2 besar. Kalau kunantar boleh, tok, assalamualaikum, dari mana? Saya yang kemarin kiai, yang anaknya, iya kiai. Lu enggak sembuh ya? Alhamdulillah kiai, sembuh kiai. Lu kok kesini lagi? Kancing kaki kiai. Takut penyakitnya masuk boleh kiai. Yang lagi boleh kiai. Ini baca boleh sih beri. Ya kan? Cara kiai pun boleh bejang. Kiai, Leman kiai. Tuh nih, 100 sebenarnya. Coba kalau utanian Pak Habu boleh, kiai apa boleh? Ya betul tiba berapa hari nih kiai? Oh kalau sudah sembuh ini tiap sholat duhur, asar, maghrib, isya nanti habis. Iya kiai, besok kiai balik sini lagi. Aja ya, aja pun sampai sebulan 3 juta nyari foto aja. Kita micet, pun sampai pecet kabin lagi. Lu kok beda? Kiai itu istighfar, kiai itu sholat malam, kiai itu bangun malam. Kita kalau malam bangun itu apa ditari ya boleh. Jadi ada bangun malam, ada malam bangun. Jadi al-farqu baina tahajjudi wa tahannudi. Jadi pada tahajud, pada tahanyut tak bantu ya. Jadi mau tahajud ya jaga malam, mau malam jaga. Begitu itu ulun bangun, makanya kan ya ibadallahi jitu rubbada'in la yuradu la yakumul layla illa man lahu azamun wajidu. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ya ibadallahi jiddu, wahai hamba Allah, bersusah payahlah. Rubbada'in la yuraddu, banyak doa-doa yang tidak ditolak. La yaqumul laila illa man lahu azmun wa jiddu, tidak akan bisa bangun malam kecuali orang-orang yang memang berniat, orang-orang yang sungguh-sungguh. Jelas. Makanya, wahal min mustaghfirin, adakah yang mau meminta? Wahal minat taibin, wahal minas sa'ilin, adakah yang mau bertaubat? Adakah yang mau meminta? Mun minta sing malu mereka, wo ibri, makanya gaya ini kayak ibri, pulang minta sing malu mah. Kalau minta ba'da maghriب, ba'da isya, ba'da duhur, itu rombongan mintanya. Mun minta rombongan ya sih magi olia. Kayak gue sering berdapat iman kaman. Kan temen berdoring datang di Mekah, sampean sih orang datang di Mekah. Entar ring bareng, paling olia sih wakar. Kayak berdoring, coba entar di TV sampean.
Ku tak ikut keluar ya, nek kerja sak kasak kalau kaki nek saya beri ada dia. Ku tak bagi suruh dengan tuh mau tarik dia. Wah, ada aing sensum asli nek. Muntar merah-merah, campuran yuk. Babidi ngembian, saya begini gulai copoy campur. Aku boleh bini ini ke bulan gagal haji, kan? Kapan boleh? Boleh sezero, boleh sekian dia bulan tak bisa haji. Pak lebih saya ikut sekian dia. Aing ning sepenuh liter. Sekian dia saya ikut. Tak gampang. Yang lagi yang senyum ada. Alhamdulillah, makin banyak garing. Orang bahaya aku minta, tarkon hodil beri angin jam campuran. Jawab dia pula, terus asli, mangkat tipe. Boleh ki ngombok dua tengah itu punya kan? Aku Pak Jen biasa nyampur dia tu. Kalau kita minta bakda maulid, minta bergaya itu rombongan yang minta banyak. Coba kalau bangun tengah malam, apa yang kalian inginkan? Minta ke Allah. Sampai ada guru kareng laki, kalau tahu sadar pacaran penta. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan, gagalkan ya Allah. Dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Jodohkan dengan saya ada ya. Insya Allah 2 hari itu mati kan. Oleh karena itu, maka dengan sholawat, mudah-mudahan kita semua yang hadir akan menjadi orang yang selamat. Saya ulangi dan saya simpulkan. Ada 3 hal yang ditanggung Allah. Hidup mati kita ditanggung Allah. Rizki kita ditanggung Allah. Jodoh kita ditanggung Gusti. Ada 2 hal yang tidak ditanggung oleh Allah. Ilmu tidak ditanggung oleh Allah. Yang kedua, keselamatan kita tidak ditanggung oleh Allah. Tergantung upaya dan usaha. Oleh karena itu, kita hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka meminta selamat kepada Allah bisolawat, dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan. Sebagaimana solawat ini akan menjadikan kita hidup di dunia qabul hajat, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat, akan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika semua tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Muhammad nanti yang berdiri di haud seraya bersenyum, analaha al-yaum, analaha, saya yang akan membawa kalian semua kepada surganya Allah. Mantel pada masuk surga Rabbi. Amin. Dan mana di jeding. Cepok Rabbi. Secem. Orang. Ya munjang boleh. Betul-betul kasih di. Mudah-mudahan meskipun yang saya sampaikan sambil kerja, sambil nyanyi, boleh mentor beda manfaat lagi. Akhirnya peleman dari kata boleh benajunan, pak semangat macam solawat. Benar cek boleh ben sambian terkat ketika raja utang, tok saya macam solawat. Mun raja utang, cek saya macam solawat ke depak ke Banjarmasin. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Yang panu tengah mari pahala guhun lepas benih selawat. Selawat itu nya teka hajat di akhirat oleh syafaat. Maka bukan selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Allahumma. Dulu saya mulai dari pesantren, saya dulu pernah ada pengajian. Karena saya itu dari keluarga tidak mampu, saya mondok tidak ada yang ngirim. Saya pernah ngaji di suatu pengajian, ada salah satu kiai namanya Kiai Abdul Hamid. Abdul Hamid itu pernah bilang di ceramahnya, saya ngaji waktu itu, saya masih ingat. Barang siapa yang ingin kaya, baca sholawat tiap hari 1000. Kalau sampean baca sholawat 1000 tidak kaya, komplain, datangi saya ke rumah. Kalau saya sudah wafat, tuk-patuk lah bahasa Indonesia. Tuk-patuk saya. Ini saya. Bukan Mitsubishi, bukan. Undu. Bahasa Indonesia undu. Kotak-kotak ya kok. Hah? Digoyang. Iya. Kamu boleh kada.
Gitu. Mau kedua ngarit anang sapi. Digoyang. Maksudnya digoyang bagaimana? Jadi Ki Abdul Hamid ini itu mari. Maron ke babang ada. Jadi Kiai Ki Abdul Hamid ini, barang siapa yang ingin kaya, barang siapa yang ingin punya harta, kata Ki Abdul Hamid ini, tiap hari sampean baca sholawat 1000. Kalau sampean tiap hari baca sholawat 1000 dan tidak kaya, silahkan komplain saya ke rumah. Kalau saya sudah mati, silahkan nisan saya digoyang. Maksudnya dari mana? Katanya memperuntukkan. Mun digoyang tak nyaman banget. Nyaman? Nyaman. Allah, tapi mun digoyang nyaman. Jangan sobat nomor con ngerada gini, alat tulaman toman. Itu pak keringat berdinari. Nyaman mun digoyang itu. Iya, ini tak menurut udah pokoknya tak tahu udah aja tak tahu. Udah kiengat nih. Maca sholawat sampean 1000 sehari. Mun sampean maca sholawat 1000 tak soki. Onggai gula kecopoi. Mun gula mati, tok patok gula sero odu. 1000 per hari. Saya mulai keesokan harinya baca sholawat 1000. Ingin syafaat, rosogi ya. Iya, dulu kan, mohon maaf, itu kan dulu saya masih kecil. Sekarang kan kecil. Oh, jadi marga ya. Saya tiap hari baca sholawat 1000. Tiap hari baca sholawat 1000. Dulu niatnya ingin, karena saya itu memang dari keluarga yang tidak mampu, mondok itu kekurangan, gak ada yang. Saya baca sholawat 1000 tiap hari, memang ingin kaya. Waktu itu tujuannya, tiap hari baca sholawat. Sekarang kalau sempat saya juga baca 1000, tapi niatnya sudah saya rubah, ingin mendapatkan ridho dan syafaat. Dulu tuh ingin kaya. Alhamdulillah, insya Allah salah satunya diberkati sholawat dan barokah kedua orang tua saya dan barokah guru-guru saya. Dan salah satunya insya Allah dengan barokahnya sholawat. Alhamdulillah, makin mengkoronakan sudah tak melarat. Cocok tapi merkomor. Ongguan. Saya sampai tiap hari baca 1000 karena ingat kemarin tak abuk sih melarat ini. Jadi sholawat itu luar biasa. Dan salah satu yang insya Allah mengantarkan saya ke sini dengan sholawat yang pernah saya baca 1000 dari pondok, tiap hari saya baca 1000 sholawat waktu itu. Maka siapa yang punya hajat dan ingin dimudahkan hajatnya, sholawat, perbanyaknya sholawat. Karena dengan sholawat semua apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Ini bukan kata saya, ulama yang menyatakan. Kalau yang dari bata-bata itu ada. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamdihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Dulu saya baca sholawat gak tahu itu. Sekarang baru baca, ya Allah, pantesan dulu kiai apapun hajatnya, minumnya, apapun hajatnya, bacanya harus sholawat. Ternyata sekarang saya menemukan idza kunta fi amrin wa dikta bihamdihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fashalli 'alal mukhtari katsira. Maka perbanyaklah baca sholawat. Apapun yang diinginkan dengan sholawat akan dimudahkan. Maka pada malam hari ini beliau bersolawat, insya Allah semua hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jasa hadir mantar lancing umur, mantar teka hajat, mantar berceritunya akhirat, mantar baringi sehat, tercik dah agama Mekah Madinah, sandi penyakit yang kak penyakit dah, sandi masalah pailang masalah nah, sandi otang lekas majar otang ah. Buan dia otang gapi dia nak. Semoga pada detik dan cerita teka hajat lagi. Dan ini
yang saya amalkan. Saya hanya sholawat dari dulu. Kalau ada orang tanya, sampean amalannya apa? Saya doa orang tua, insya Allah barokah, guru, insya Allah sholawat. Itu yang saya amalkan. Sholawat benar saya bubuk. Tapi sampean baca sholawat saya bubuk. Tak lihat berkompor. Kalau abu ke ada, saya tidak baca lah abu ke ada. Nanti bisa ngamal lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya setiap pengajian itu menjalankan kerdus. Karena di Bangkalan ada tempat yang tidak ada masjidnya dan kami membangun masjid di tempat tersebut. Dan sudah 1 bulan pembangunan. Makanya pada malam hari ini barangkali jenengan juga mau menyisihkan amal 1.000, 2.000 untuk masjid tersebut. Kuda minta tolong untuk majelis lagi kerdus. Saya kasokan nyumbang, ya atau nyumbang. Saya kasokan nyumbang, menteri kasokan nyumbang. Cina mana dia nggak tua, nih bola. Ngereng. Minta tolong binian makai tadi kerdus nongki plastik kan apa, saya minta di depan ada yang bangun menjalankan plastik, di tengah juga minta tolong ada yang menjalankan plastik, yang di belakang juga minta tolong ada yang menjalankan plastik, laki-laki sama. Niatkan yang sampian pasang itu sedekah kedua orang tua sampian, sehingga nanti ketika itu sudah dibelikan kawat, semen, pasir jadi masjid, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi, yang keras, Sallallahu 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 alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Ya Habibi ya Ya Mu'ayyad ya Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu Sallallahu Man ra'a wajhaka ya mal walidaini Man ra'a wajhaka
حوضك الصافي وردنا صلى الله على صلى الله عليه صلى الله صلى الله عليه صلى الله على صلى الله صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا Muhammad. Matur selangkong, terima kasih semua yang telah menyumbang. Mudah-mudahan Allah yang memberi balasan dengan balasan dunia akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur saya berdepak beda manfaat ketian dan jalan gula benajunan semangat asolawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Saya kalau bersolawat tak ditahu gula benajunan bekal tengah hajat itunya bekal tengah hajat di akhirat sehingga sedaja saya rampu makin nikah. Iki bibit Nabi Muhammad kala ben syafaat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.